Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirwati Muhammad. Saya akan memaparkan materi tentang fotosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme fotosintesis disebut fototrof karena mereka dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, perangkat fotosintesis. Perangkat fotosintesis terdiri dari pigmen, kloroplas, dan fotosistem. Pertama, pigmen. Fotosintesis hanya bisa terjadi pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik atau klorofil. Klorofil terdapat pada kloroplas yang terletak pada mesofil, terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pagar. Pigmen klorofil akan mempengaruhi kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya. Tidak semua spektrum cahaya bisa digunakan untuk fotosintesis. Spektrum cahaya dengan panjang gelombang 380 sampai 700 nanometer atau cahaya tampak yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Cahaya tampak sendiri terbagi atas cahaya merah 610 sampai 700 nanometer, hijau kuning 510 sampai 600 nanometer, biru 410 sampai 500 nanometer, dan violet kurang dari 400 nanometer. Klorofil terdiri dari klorofil A dan klorofil B. Klorofil A atau hijau muda menyerap cahaya biru violet dan merah berperan langsung pada reaksi terang. Klorofil B atau hijau tua menyerap cahaya biru dan oranye tidak secara langsung berperan di reaksi terang. 2. Kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil. Struktur kloroplas. Kloroplas memiliki 5 bagian utama, yaitu stroma, membran luar, membran dalam, granum, dan tilakoid. Di dalam stroma terdapat DNA kloroplas, plastoblu, dan ribosom. Dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang. 3. Fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari, terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Klorofil A berada dalam bagian pusat reaksi. Klorofil ini berperan dalam menyalurkan elektron berenergi tinggi ke akseptor utama elektron. Elektron yang dilepaskan klorofil A mempunyai energi tinggi sebab memperoleh energi dari cahaya berasal dari molekul perangkat pigmen yang dikenal dengan kompleks antena. Fotosistem terdiri dari 2 jenis, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer sehingga klorofil A disebut juga P700. Fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer sehingga disebut P680. Selanjutnya, fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan umumnya mengambil karbon dioksida dari udara, air dari tanah dengan bantuan cahaya matahari, dan klorofil menghasilkan karbohidrat dan hasil samping seperti oksigen. Reaksi fotosintesis yaitu 6H2O plus 6CO2 plus cahaya menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2.
Fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, membutuhkan karbon dioksida dan mengubah karbon dioksida menjadi gula. Pembahasan yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid di kloroplas. Pada reaksi terang, fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Proses ini awalnya energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion H+, seperdua atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron. Agar tetap stabil, oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan 2 hidrogen sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastoguanin. Pada saat plastoguanin mengirim elektron ke sitokrom, akan menghasilkan atom ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ke ferroduksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP+ dan ion 2H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap. Pada fotofosforilasi non-siklik ini tidak terjadi putaran, di mana dari fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1. Selanjutnya, fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi oleh P700 melalui transfer elektron ferroduksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar, artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1
akan dikembalikan pada fotosistem satu pula. Pembahasan kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin adalah proses masuknya ion CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Proses reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap terjadi setelah reaksi terang. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH dari hasil reaksi terang. Tempat terjadinya reaksi gelap yaitu bagian stroma pada kloroplas. Proses terjadinya reaksi gelap terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama fiksasi, tahap kedua reduksi, dan tahap ketiga regenerasi. Tahap pertama fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 dengan nama ribulosa bifosfat atau RUBP. Enzim yang mengatalis tahap pertama ini adalah rubisco, merupakan protein yang banyak ditemukan pada kloroplas. Produk yang dihasilkan pada tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehyde 3 fosfat atau GA3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi GA3P ini dibutuhkan 6 NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP plus H+, dan pada tahapan ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul GA3P. Jadi, setiap molekul karbon dioksida yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa GA3P, tapi hanya 1 molekul GA3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya 5 buah GA3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fotofosforilasi ATP sebanyak 3 buah sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul GA3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. GA3P yang dihasilkan siklus ini akan digunakan sebagai material pembentukan senyawa organik, contohnya untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri.